Shalom saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk kembali kita mengenal tanah perjanjian di bagian sesi yang ke-11 ini. Mari kita menaikkan doa dan pujian kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kau Allah Bapa kami yang baik, sungguh amat baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai kelas kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati kami semua Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan Tuhan berjatuh di tanah hati kami yang terbaik. Tuhan, sebentar kami akan mulai kelas kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami, Allah Bapa kami yang sungguh amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Wow, luar biasa. Kita sudah cukup lama ya, kita berjalan-jalan ke berbagai tempat. Kita minggu yang lalu sudah mengunjungi sebuah tempat yang sangat penting dalam perjalanan Holy Land kita, yaitu Via Dolorosa. Nah, hari ini kita akan sedikit jalan-jalan ke tempat-tempat yang ada di sekitar Israel. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mengunjungi dua tempat. Nah, dua tempat ini sangat spesial. Kenapa? Karena dua tempat ini bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Karena tempat yang pertama adalah tempat yang paling tinggi di Israel. Tempat yang kedua adalah tempat yang paling rendah di Israel. Bahkan tempat yang terendah di seluruh dunia. Nah, tempat yang pertama ini juga menjadi tempat yang paling dingin di Israel. Dan tempat yang kedua yang nanti kita akan kunjungi juga menjadi tempat yang bertolak belakang.
Artinya kota yang paling panas di Israel. Nah saudara, kalau ke Israel ini memang sebuah perjalanan yang komplit. Jadi ada padang gurunnya, ada perkebunan, ada sawah yang subur, ada salju, ada pantai, ada macam-macam saudara ya. Jadi kita bisa komplit. Nah memang bijaksanalah untuk mengambil waktu-waktunya. Jadi sekali lagi saran saya sih antara Januari akhir sampai Maret itu waktu yang ideal menurut saya. Jadi kalau saudara mau ke Israel memang itulah waktu ideal. Kenapa? Karena itu waktu yang enak, udara juga bagus, semua baik dan lebih enak untuk kita bisa terima. Kalau di atas Juli, Agustus panas saudara ya, panas sekali. Jadi saya percaya saudara pasti tidak akan suka untuk turun dari bis untuk berjalan-jalan. Karena di luar suhu bisa 40 derajat lebih, ada sampai 45 derajat, jadi sangat panas. Nah kalau September, Oktober itu cuaca seperti di Indonesia memang biasa, tapi saudara akan tidak menemukan hal-hal yang nanti kita akan lihat, kita akan kunjungi. Baik, kita akan menuju sebuah tempat yang pertama dulu, yaitu tempat yang paling tinggi di Israel, yaitu Gunung Hermon, saudara. Nah Gunung Hermon ini tingginya 2814 di atas permukaan laut. Saudara ini cukup tinggi. Tapi kalau saudara ada di wilayah Jogja dan sekitarnya, lebih tinggi Merapi. Karena Merapi itu 2930-an kurang lebih ya. Itu tingginya Gunung Merapi. Nah ini selisih sekitar 100 meteran. Karena ini hanya 2814. Jadi artinya Merapi lebih tinggi 100-an meter. Saudara, tapi di Israel ini adalah tempat yang paling tinggi, saudara. Nah, tempatnya sangat spesial. Saya ada foto, saudara, di situ saudara perhatikan di fotonya, di tulisan Gunung Hermon itu. Nah, Gunung Hermon itu bisa terlihat dari kejauhan. Nah, kalau saudara datang di bulan-bulan Januari, Februari sampai Maret, saudara akan beruntung karena saudara akan melihat gunung itu tertutup salju. Perhatikan ya di gambar itu, saya berharap saudara cukup jelas. Jadi di sekitarnya tidak ada apa-apa, kita menuju ke sana melewati sawah yang subur. Karena di bawah gunung ini banyak pertanian, sehingga tanya subur. Kenapa? Karena air itu tidak pernah berhenti mengalir dari Gunung Hermon. Jadi Hermon ini adalah mata airnya, sumber air yang begitu melimpah ruah. Jadi di Israel kita bisa melihat persawahan yang begitu hijau, hamparan seperti ini. Dan dari jauh kita bisa melihat bahwa Gunung Hermon itu putih tertutup salju. Indah sekali. Nah mari kita akan menuju ke Hermon, kita akan ke sana. Mari kita akan lihat dulu terlebih dahulu peta supaya saudara melihat kurang lebih posisinya ada di mana. Ya, mari kita akan lihat. Gunung Hermon di sebelah kiri ini saya tunjukkan petanya. Kita berjalan dari Tiberias, dari Danau Galilea. Kita menuju Hermon, perhatikan cukup jauh ya. Kalau naik bis sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu menuju ke Gunung Hermon dari Tiberias. Jadi kita menuju ke sana terus jalannya menanjak naik. Itu sudah ada di tepi pinggiran perbatasan Israel. Saudara lihat, itu yang berwarna kuning di sebelah kiri itu sudah daerah Libanon. Di sebelah kanan itu sudah daerah Syria. Jadi sangat-sangat dekat dengan perbatasan ya, negara-negara Libanon, negara Syria, negara-negara lain di luar Israel. Nah, saudara sangat dekat dengan perbatasan. Saudara, mari kita akan lihat di dalam Alkitab, Gunung Hermon juga disebut dengan sebutan-sebutan yang lain. Di dalam Ulangan pasal 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan. Mulai dari sungai Arnon sampai Gunung Hermon. Perhatikan. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion. Ya, jadi Alkitab memberikan kesaksian bahwa nama Hermon juga dalam Alkitab Sirion menurut orang-orang Sidon dan menurut orang Amori menyebutnya Senir.
Jadi sama saja saudara ya. Senir, Sirion, Hermon itu adalah tempat yang sama. Jadi ada penyebutan tempat-tempat yang sama tapi katanya berbeda atau istilahnya yang berbeda. Saudara, di Ulangan pasal yang keempat ayat 47 sampai 48 dikatakan demikian, negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja orang Basan. Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, mulai dari Aror, di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion. Ada terjemahan, ada gunung Sirion ialah gunung Hermon. Nah, Alkitab memberikan kepada kita keterangan, Sirion itu Hermon, ya, ada Senir itu juga Hermon. Nah, jadi kalau saudara menemukan di bagian Alkitab yang lain ada kata Senir, Sirion. Sirion ini kita tahu bahwa itu sedang merujuk kepada gunung Hermon. Jadi itu yang sedikit tambahan pengetahuan buat kita tentang gunung Hermon. Nah saudara, ke gunung Hermon memang tadi saya sebutkan waktu yang ideal adalah Januari sampai Maret. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana salju menutupi seluruh permukaan gunung Hermon. Wow, ini tempat yang indah sekali saudara. Saudara merasa seperti di Eropa rasanya. Saljunya tebal minta ampun. Nah ini tahun lalu saya juga di bulan Februari ke sana bersama dengan keluarga Pak Okto. Kami mengunjungi pas di Gunung Hermon, ya. Di samping kanan itu tour leader kami yang ganteng, ya, itu Pak Wijaya, Sulaiman Wijaya. Itu seorang tour leader yang baik buat kita, mengantar kita. Nah saudara perhatikan, itu adalah tempat yang sangat-sangat bagus. Perhatikan, saljunya sangat tebal saudara. Saudara jalan bisa terpleset di sana. Kenapa? Karena saljunya begitu tebal. Nah ini menjadi tujuan yang baik untuk waktu-waktu itu. Makanya kalau saudara ikut tur misalnya, wah saya nggak bisa di bulan-bulan itu, saya harus izin. Saya bisanya di waktu-waktu mungkin libur lebaran yang panjang. Ya enggak masalah saudara, tapi pastinya Gunung Hermon tidak akan dikunjungi. Kenapa? Biasa aja kalau saudara ke Gunung Hermon tidak pada masa bulan itu, tidak ada salju, tempatnya sangat biasa saudara. Saya berkata bahwa Kaliurang jauh lebih bagus daripada Gunung Hermon kalau nggak ada saljunya ya. Ini komentar guyonan saya. Ini dia, coba perhatikan, kalau tidak ada salju ya Gunung Hermon begini saudara. Jadi hanya sebuah pegunungan tandus dari batu dan ya tidak banyak tumbuhan juga, jadi sangat gersang. Nah kita indahnya begini, kita kalau ke Gunung Hermon kita akan naik cable car ya, semacam kereta kabel gitu naik ke atas dengan sebuah ya ketinggian yang cukup tinggi dan jauh saudara. Ini perjalanan dengan kereta kabel ini bisa sampai ya sekian menit lah, 10 menit bisa ada saudara. Jadi cukup lama, cukup jauh, 10 sampai 15 menit lah kita sampai di puncak saudara ya. Nah itu perhatikan kalau tidak ada salju. Nah kalau ada salju begini tampak atau penampilannya, wah sangat berbeda jauh ya. Nah ini memang kereta ini, cable car ini dipakai untuk mengangkut orang-orang yang main ski. Jadi dibawa puncak terus mereka bermain ski turun, perjalanan yang begitu indah. Jadi kalau kita naik cable car ini kita akan melihat banyak orang main ski di bawah kita. Wah, lagi mereka berseluncur dengan skinya bagus sekali saudara ya, untuk kita bisa melihatnya. Nah kita bisa naik ini sampai ke atas saudara. Nah ini yang menjadi sebuah tempat yang baik sekali. Nah saya ingin tunjukkan kepada saudara tentang perjalanan kita juga. Saya dengan istri naik cable car supaya saudara bisa melihat situasinya. Mari kita akan saksikan sama-sama. Shalom, kami ada di Gunung Hermon. Tempat ini disebutkan dalam Mazmur 133. Di Gunung Hermon ini kita belajar tentang kesatuan hati. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan turun ke jubahnya,
Dan Alkitab berkata bahwa kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saudara, dari tempat ini kita belajar kesatuan mendatangkan sebuah keindahan. Kesatuan mendatangkan juga bau harum. Yang ketiga, kesatuan mendatangkan berkat Tuhan. Itu sebabnya teruslah kita menjadi jemaat yang bersatu di dalam Tuhan. Saya menyambut saudara semua jemaat untuk terus bertumbuh dalam kesatuan hati. Unity yang akan mendatangkan berkat atas kita semua. Dari Gunung Hermon, saya menyampaikan shalom untuk jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah, luar biasa kan? Saudara pengen ke sana, mari kita akan berdoa. Terus kalau saudara pernah berkesana, pasti saudara ingin kembali mengulangnya. Saudara yang belum pernah, berdoa terus supaya Tuhan izinkan suatu hari nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat yang indah ini. Nah saudara, itu penampilan tahun kemarin, bulan Februari, saudara, tahun 2019. Nah saudara, ternyata di tahun ini, 2020 atau 2019 akhir, itu sudah ternyata ada perubahan. Kenapa? Karena kereta yang membawa kita naik ke atas rupanya dibuat lebih canggih, lebih safe, lebih aman. Yaitu dengan bentuk-bentuk kapsul-kapsul seperti ini. Nah keretanya sudah modern saudara. Kalau yang tadi hanya duduk terbuka, banyak orang pegang handphone terjatuh, dompetnya terjatuh, gak bisa diambil lagi kalau udah jatuh. Gimana? Sudah kita naik ke atas terus, mau ngulang kembali susah sekali saudara. Nah sehingga mungkin demi keamanan juga maka dibuat fasilitas yang jauh lebih baik. Lihat ya, ada kotak-kotak kapsul-kapsul warna hijau, tulisannya Mount Hermon. Itu yang akan membawa kita ke puncak. Jadi kita nggak kena salju, kita nggak kena angin, kita nggak kena hujan. Lebih aman, handphone kita juga aman untuk tidak jatuh. Tapi tetap ada plus minusnya. Sensasinya sih lebih seru yang pakai terbuka begitu, hanya duduk saja. Waduh, sekeliling kita itu jauh sensasinya lebih seru. Nah saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang terkenal di dalam Alkitab kita tentang Gunung Hermon. Mari saya akan ajak kita untuk membacanya bersama-sama tentang Gunung Hermon ini. Ini sebuah kisah atau sebuah perikop yang terkenal dalam Alkitab tentang persaudaraan. Saya akan membaca untuk kita semua. Persaudaraan yang rukun terambil dari Mazmur 133. Itu belum ada tulisan Mazmurnya ya. Tapi saudara tambahin saja. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke jubahnya. Ayat 3 perhatikan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah sebuah berkat indah buat kita. Perhatikan, Gunung Hermon ditulis oleh Mazmur Daud dalam nyanyian ziarah. Dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Perhatikan, baik dan indah apabila saudara diam bersama dengan rukun. Diibaratkan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Minyak apa ini? Pasti minyak urapan, saudara ya. Dan ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Tadi di gambar awal saudara lihat ya, bahwa di sekitar gunung Hermon adalah pusat pertanian yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena air yang mengalir, kesejukan turun dari gunung Hermon itu tidak pernah berhenti. Kalau salju mencair di akhir-akhir Maret, awal April, salju sudah mencair, airnya itu turun ke bawah,
masuk ke sungai-sungai utama, termasuk ditampung di Danau Galilea. Jadi sumber air Danau Galilea yang utama itu dari Gunung Hermon, saudara. Di mana beberapa waktu yang lalu saya ajak saudara untuk berlayar di sebuah danau yang sangat luas, the Sea of Galilee, Laut Galilea atau Danau Galilea, atau orang menyebutnya Danau Tiberias, Genesaret, Kineret. Nah itu sama, saudara ya. Saudara, ini sebuah tempat yang indah sekali untuk kita bisa kunjungi. Karena ini tempat yang membawa berkat, saudara. Orang Israel menyebut gunung ini adalah gunung berkat. Bahkan bukan hanya orang Israel yang menyembah Tuhan, tapi ada sebuah kelompok orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Mereka percaya bahwa Gunung Hermon adalah tempat naik turunnya dewa-dewa dari kayangan mungkin ya, dari sorganya mereka turun ke bumi itu melalui Gunung Hermon. Jadi Gunung Hermon ini dianggap gunung yang membawa berkah untuk orang-orang penyembah berhala di luar orang-orang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus. Nah, Alkitab itu menyebut ini gunung ini juga gunung berkat, saudara. Kenapa? Dari gunung ini mengalir air yang begitu banyak untuk sekitar, sehingga sekitarnya subur, bahkan air mengalir sampai jauh, begitu ya. Seperti lagu yang ada di lagu Keroncong Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh. Nah ini sama juga, Gunung Hermon mengalirkan air sampai kemana? Sampai ke Danau Galilea yang begitu luas. Sampai kemana lagi? Nanti kita akan lihat, sampai ke tempat yang gak bisa dialirkan lagi. Nah saudara, mari kita lihat begini, Gunung Hermon itu memberikan kepada kita 3 pengertian seperti tadi saya sampaikan kepada saudara tentang nilai Gunung Hermon. Yang pertama adalah kerukunan, keindahan ketika orang hidup rukun. Maka saudara sebagai keluarga suami istri hiduplah rukun. Orang tua dengan anak hiduplah rukun. Dengan tetangga hiduplah rukun. Di dalam gereja sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat hiduplah rukun. Kenapa? Kalau orang rukun, belajar dari Gunung Hermon mengajarkan 3 hal. Yang pertama, keindahan. Kalau orang itu hidup rukun, itu kan indah. Daripada lihat suami istri ribut terus, keluarga ribut terus, orang tua dengan anak ribut terus. Wah, saudara gak enak. Apalagi lihat gereja ribut terus isinya. Pendeta dengan majelisnya, majelis sesamanya pada ribut bertengkar, belum lagi dengan jemaat sesama jemaat ribut. Wah saudara, sangat tidak mengenakkan dan sangat tidak indah untuk dilihat. Maka di Gunung Hermon mengajarkan kita kerukunan adalah sebuah keindahan. Yang kedua, kerukunan, kasih persaudaraan itu membawa bau harum seperti minyak di kepala turun ke janggutnya Harun dan sampai ke jubahnya. Nah itu adalah sebuah keharuman. Saudara, saya berharap ini menjadi sebuah, karena ini minyak urapan, ketika turun dari kepala ke jubah tercium bau yang sangat harum. Nah orang yang hidup rukun itu baunya harum, saudara ya. Daripada saudara keluarga ribut melulu, gereja ribut terus, saudara keluar baunya busuk, saudara, keluar baunya gak enak. Tapi kalau ada, gini gereja rukun, sesama pelayan Tuhannya, sesama jemaat rukun, wah itu sesuatu yang baunya harum, tercium keluar kemana-mana. Suami istri yang rukun, anak-anak rukun, wah itu baunya harum sampai kemana-mana, saudara. Nah yang ketiga adalah berkat Tuhan, seperti embun di Gunung Hermon, mengalir ke Bukit Sion, dan kesanalah kata Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Bukan ke Gunung Hermonnya saudara, tapi kepada orang yang hidup rukun. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi saudara yang hidup rukun, percayalah ada berkat Tuhan di dalamnya. Saudara berdoa pasti didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawab seruan doa kita. Wah, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa.
Gunung Hermon. Saya berdoa saudara suatu saat nanti akan ke Gunung Hermon. Jadi indah ya, ketika di Israel kita bisa lihat padang gurun, kita bisa lihat gunung batu, kita bisa lihat persawahan, kita bisa lihat danau, kita juga bisa melihat gunung yang penuh dengan salju seperti itu. Nah inilah yang diajarkan Gunung Hermon kepada kita tentang nilai rohani, supaya kita hidup rukun. Berdoa ya, bukan hanya kita nanti akan ke sana, tetapi berdoa untuk kerukunan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik saudara, itu adalah Gunung Hermon. Mari kita akan mengunjungi tempat yang kedua, tempat yang bertolak belakang. Ini lawannya saudara, atau sesuatu yang berbeda jauh, yaitu sebuah tempat yang, kalau Gunung Hermon adalah tempat yang paling tinggi di Israel, kali ini kita akan datang ke tempat yang paling rendah di Israel. Saudara, tempat ini tercatat paling rendah bukan hanya di Israel, tapi di seluruh dunia. Karena kalau saudara menuju ke sana, saudara akan lihat tanda-tanda di pinggir jalan, petunjuk jalan itu selalu ngomong begini, 100 meter di bawah permukaan air. 150 meter di bawah permukaan air, selalu begitu saudara, lihat ya, makin turun saudara. Nah tempat ini adalah tempat yang paling rendah, termasuk kota Yeriko itu adalah kota yang paling rendah di dunia. Tempat ini adalah 417 meter di bawah permukaan laut saudara. Jadi kalau lihat laut pada umumnya rata-rata airnya ya, maka tempat ini lokasinya adalah 417 meter di bawah permukaan laut. Jadi bayangin saudara, kalau saudara masuk di daerah itu biasanya telinga kita enggak kuat ya, telinga kita sering berdengung begitu ya. Kenapa? Karena kita ini sedang ada di tempat yang rendah sekali, 417 meter di bawah permukaan laut saudara. Nah di situ ada namanya Laut Mati. Kenapa Laut Mati? Karena tidak bisa air dialirkan lagi. Dari Gunung Hermon turun ke sungai-sungai, ditampung besar di Danau Tiberias atau Danau Galilea, kemudian dialirkan lagi ke sungai-sungai kecil, maka semua itu nanti bermuara di laut ini. Laut Mati artinya sudah tidak bisa lagi dialirkan kemana. Karena apa? Karena tidak ada tempat yang lebih rendah lagi. Ini tempat yang paling rendah di atas permukaan bumi, yaitu Laut Mati. Kan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu kan pelajarannya kita ya. Air mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau sudah paling rendah nggak bisa mengalir lagi saudara. Nah inilah yang disebut Laut Mati. Laut Mati ini kenapa? Karena mereka nggak bisa mengalirkan lagi. Laut Mati ini juga karena ya sudah memang tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati itu saudara. Ya nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana keadaan Laut Mati ini. Nah ini saya berfoto mengambang. Kenapa? Karena Laut Mati ini mengandung kadar garam yang bisa 10-15 kali lebih pekat dari air laut pada umumnya. Sehingga dengan garam yang pekat ini benda bisa mengapung. Dan tadi saya ngomong bahwa ini sesuatu yang tempat yang baik sekali, tempat yang untuk kita belajar dan juga punya pengalaman yang khusus untuk kita bisa memperhatikan ya. Boleh kita akan melihat tayangan saya mengapung di sana ya. Yuk kita akan lihat sama-sama. Saya berharap saudara rindu untuk ke sana bersama-sama. Baik, kita saksikan. Gimana saudara? Seru ya? Kita bisa mengapung, saudara nggak bisa berenang pun saudara bisa mengapung. Kenapa? Karena kita nggak bisa tenggelam. Tadi saya katakan bahwa sesuatu ini menjadi pengalaman yang begitu menariknya. Bagaimana mungkin saudara nggak bisa berenang tapi bisa mengapung dan tidak tenggelam. Nah saya akan tunjukkan lokasinya sesuai peta kita. Mari kita lihat petanya. Nah saudara, itulah tempat namanya Laut Mati. Di dalam peta sebelah kiri itu tulisannya Dead Sea atau Laut Mati, saudara ya. Nah itu ada daerah-daerah di atas Laut Mati itu ada lembah Yordan,
Kemudian saya yang kasih lingkar, warna merah itu adalah daerah lembah Yehuda. Kemudian ada Qumran. Nah Qumran ini kalau sempat kita akan ke sana ya. Qumran ini kalau kita belajar Alkitab kita akan tahu bahwa ini adalah punya kontribusi yang sangat besar terhadap Alkitab yang kita punya. Karena cukup banyak saudara, hampir separuh kitab kita ditemukan di Qumran ini, saudara. Jadi dalam bentuk gulungan-gulungan yang disebut dengan Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati, itu adalah teks-teks Alkitab yang sekarang ada di tangan saudara. Baik dalam bentuk aplikasi maupun buku Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sebagian besar ditemukan di Qumran itu, saudara ya. Jadi itu sebuah tempat yang sangat bersejarah. Kalau ada waktu kita akan berkunjung ke sana sama-sama. Ini sebuah tempat yang sangat bersejarah, sampai sekarang terus digali, banyak penemuan-penemuan yang penting di sana. Nah saudara, itu wilayahnya. Nah saya ingin sedikit mengupas tentang Laut Mati ini. Saudara, walaupun namanya istilah Laut Mati itu sangat terkenal, tetapi dalam Alkitab kita terjemahan baru, kita tidak menemukan istilah Laut Mati atau Dead Sea, saudara. Tetapi dipakai dalam bahasa yang lain. Nah dalam bahasa Ibrani Laut Mati adalah Yam Ha-Melech. Yam Ha-Melech itu berarti laut garam atau laut asin. Jadi Alkitab lebih diterjemahkan bukan laut mati tapi laut asin. Jadi kalau ada Alkitab nulis tentang laut asin itu berarti Dead Sea, itu berarti laut mati, saudara ya. Perhatikan Kejadian, ini contoh. Kejadian 14 ini ketika Abraham mendaftarkan raja-raja yang ditaklukkan oleh Abraham. Kejadian 14 ayat yang ketiga, raja-raja yang disebut terakhir ini, maksudnya di ayat 1 dan 2, ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, di mana yakni laut asin. Nah kalau saudara baca ada laut asin, itu berarti laut mati. Ya, jadi saudara berkata, Pak kok di dalam Alkitab saya searching kok nggak ada tulisan laut mati ya? Mana ini? Mana nggak ada laut mati? Nggak ada memang, karena terjemahan baru kita Alkitab LAI tidak menyebutkan itu adalah laut mati, tapi menerjemahkannya menjadi laut asin dari bahasa Ibrani Yam Ha-Melech, laut garam, laut asin. Contoh dalam Yosua pasal 12 ayat yang ketiga, ketika Yosua juga mendaftarkan raja-raja yang ditaklukkannya. Yosua 12 ayat yang ketiga, dan atas Araba Yordan sampai ke sebelah timur, Danau Kinerot, dan sampai ke sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin. Kembali kita menemukan istilah-istilah Laut Asin tersebut, saudara ya. Itu tempat yang sangat indah. Nah, saya ingin memberikan sedikit tambahan tentang apa yang Alkitab tulis. Saudara ingat gak ketika Abraham berpisah dengan Lot? Abraham dan Lot pergi bersama-sama dari Ur Kasdim, kemudian dua-duanya sama-sama diberkati Tuhan, kemudian terjadi pertempuran, perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan gembala Lot. Maka Abraham ngomong begini, Lot, kalau boleh kita ini gak usah ribut lah tentang harta, kalau kita pisah aja supaya kita itu gak ribut masalah pekerjaan. Maka kalau kamu pilih dah, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Abraham itu kan orang baik ya. Lot yang suruh milih duluan, harusnya ya Lot berkata ya paman lah dulu yang milih, paman kan lebih tua. Tapi Lot ternyata milih. Apa yang dilakukan Lot? Lot memandang di lembah Yordan yang seperti taman Tuhan. Dan akhirnya Abraham memilih tempat lain yang di mata Lot itu kualitasnya tidak lebih baik dari lembah Yordan, yaitu lembah Yehuda, saudara. Yudea, lembah Yudea, saudara. Nah ini adalah pegunungan Yudea ini tandus. Dan lihat lautnya pun laut mati, saudara ya. Tetapi ketika Abraham akhirnya memilih lembah Yudea ini, maka yang terjadi kita tahu, Lot milih lembah Yordan, apa yang terjadi? Ternyata Sodom dan Gomora, saudara ya. Jadi matanya tertipu rupanya, saudara. Akhirnya dia kena masalah, istrinya harus jadi tiang garam, anak-anaknya waduh harus mengalami banyak penderitaan, saudara. Hartanya ludes, kenapa? Karena memilih berdasarkan apa yang mereka lihat. Abraham nurut sama Tuhan, hidupnya mengalah, dan akhirnya lembah yang tandus
dan gersang, lautnya mati. Sekalipun sampai hari ini tempat itu diberkati Tuhan, luar biasa saudara. Nah saudara lihat kalau di bawah itu ada En-Gedi ya. En-Gedi itu tempat Daud bersembunyi dari Saul ketika dikejar-kejar. Kemudian di bawah itu ada Masada. Nah di Masada itu adalah lokasi di pinggir laut mati, itu namanya En-Bokek. Ya, En-Bokek. Bokek di sini bukan bokek kita ya, enggak punya duit, tapi En-Bokek di sana adalah kawasan elit, saudara. Kawasan hotel, waduh ini tempat pesiar yang sangat mewah. Saudara, hotel yang paling sederhana itu hotel 5 star, bintang 5, saudara. Itu hotel yang paling sederhana. Saudara bisa lihat itu tempat diberkati Tuhan luar biasa. Nah ini kawasannya jadi seperti ini, saudara. Ini En-Bokek. Waduh tempat yang sangat mewah, hotel-hotel punya private beach untuk pengunjungnya bisa mengambang di laut mati. Nah mari kita akan lihat, saya ada di salah satu, saya bersyukur karena tahun kemarin saya bisa menginap di sini. Tidak semua tur menginap di sini, karena kalau mau nginep di sini harus ada biaya tambahan. Ya cukup mahal untuk daerah ini. Ini En-Bokek, ini tempat yang sangat-sangat bagus, hotel yang paling sederhana yaitu tadi saya katakan hotel bintang 5 ya. Ini semua hotel-hotel private, semua hotel-hotel bagus. Nah, saya pagi-pagi berjalan-jalan di private beach dari hotel kami ya. Saya menginap di salah satu hotel di situ namanya David Hotel. Ini tempat yang sangat indah sekali dan bagus. Mari kita akan saksikan sama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ada di Dead Sea atau Laut Mati. Ini adalah tempat yang masih dipercaya menjadi tempat yang paling rendah di seluruh dunia. Letaknya 400 lebih meter di bawah permukaan laut. Saudara bayangkan, ini adalah dataran yang paling rendah di atas permukaan bumi ini. Saudara, Dead Sea ini adalah sebuah laut yang mengandung kadar garam yang begitu pekat. Kemarin saya dan istri mengapung di tempat ini karena kita nggak bisa tenggelam di tempat ini. Seseorang berkelakar kepada saya, hati-hati Pak, nanti ada ular. Saya tertawa karena di sini jangankan ular, saudara, kuman-kuman saja nggak bisa hidup. Apa yang kita bisa dapatkan di tempat ini? Saudara, kehidupan kita mesti harus mengalir bagi orang lain. Laut mati adalah laut di mana dia menampung air dari berbagai tempat dan dia tidak bisa mengalirkan kemanapun. Sehingga yang ada adalah kematian. Apapun yang kita terima, mari alirkan. Saudara terima sukacita, bagikan kepada orang lain. Saudara terima damai sejahtera, bagikan kepada orang lain. Saudara terima berkat, bagikan kepada orang lain. Saudara akan mengalami kehidupan. Saudara tidak akan menjadi seperti laut mati ini, yang semua di dalamnya tidak ada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Ya itu tadi saya pagi-pagi ya saudara ya, pagi-pagi sebelum matahari terbit, ya mataharinya terlihat besar ya, begitu bagus. Dan saya pagi-pagi sementara peserta tur yang lain masih tidur, saya dengan istri udah jalan-jalan, udah jogging pagi di pinggir pantai Laut Mati. Ya, saudara kalau lihat di latar belakang saya itu ada pegunungan, itu sudah wilayah Yordania. Jadi Laut Mati itu ada di Israel, Yordania juga punya Laut Mati di sisi yang sebelah kanan, saudara ya. Jadi itu tempat yang indah. Jadi pagi-pagi saya jalan-jalan, jogging di pinggir pantai, begitu indahnya. Anda lihat matahari terlihat besar sekali ya, bagus banget. Ini tempat yang indah, saudara. Nah, ini tempat yang diberkati Tuhan, saudara. Tempat yang diberkati Tuhan. Abraham walaupun milih tempat yang seolah-olah gersang, tapi ternyata diberkati Tuhan. Sampai hari ini, wah, ini tempat-tempat ini menjadi tempat-tempat yang luar biasa. Kalau saudara tidak menginap di tempat ini, biasanya saudara akan dibawa ke pantai yang lain yang lebih ramai. Jadi saudara nanti mandinya pun di tempat umum ya, untuk mengambang di Laut Mati, kemudian kita mandi ganti pakaian di tempat umum. Tapi kalau di En-Bokek ini private ya, private beach. Jadi kita mandi kita ngambang pun di tempat private, tempat hotelnya, milik hotel. Jadi saudara lihat ya, ada tempat-tempat yang menjorok ke tengah. Nah itu adalah
punya hotel-hotel yang ada di sekitar situ, saudara. Nah, bukan hanya terlihat menjadi sangat buruk tempat itu, tempat ini penghasil garam yang luar biasa dan mineral-mineral yang baik sekali untuk kulit. Sehingga perhatikan di sini, ya, kita lihat di sini adalah penghasil bahan-bahan kosmetik terbesar di dunia, saudara. Khususnya untuk kulit. Nah, termasuk ada lumpur. Mereka kalau ke sana, wah, melumuri tubuhnya dengan lumpur. Sekian menit, 10 menit, kemudian berbilas. Wah, itu langsung kulit kita rasanya kayak kulit bayi, saudara ya. Bagus banget, saudara. Nah, saya berfoto ada banyak puluhan, bahkan mungkin ratusan perusahaan-perusahaan kosmetik, baik dari Israel maupun di luar Israel, itu membuka perusahaan pabrik-pabrik di sekitar Laut Mati. Nah, ini saya berfoto di salah satu toko atau pabrik yang menghasilkan alat-alat kosmetik yang paling terkenal. Ya, saya tidak di-endorse, jadi saya tidak menyebut namanya, tapi saudara lihat sendirilah namanya ya. Jadi saudara, ini tempat yang paling terkenal atau ini merek yang paling dikenal, saudara ya, menghasilkan bahan-bahan kosmetik terbesar di dunia, saudara. Ya, saudara yang menonton tayangan ini, saya ingin berbagi kepada saudara. Nah, ini di depan saya ini ada 3 sabun, ya sabun mandi lah ya. Ini sabun mandi yang dibuat di Laut Mati, ya, sabun mandi. Saya akan kasih gratis kepada saudara. Saudara tulis di kolom komentar, ya. Saudara di chatting atau di kolom komentar ya, lebih enak ya. Ya, di kolom apa? Komentar aja ya. Oke, tulis di kolom komentar nama saudara, terus nomor WA, ya. Nama, nomor WA nanti akan diundi ya. Jadi ada tiga sabun saya akan kirimkan untuk saudara. Ya, ini sabun ya, icip-icip lah ya untuk menikmati sabun dari Laut Mati, saudara ya. Jadi ini ya untuk menikmati kita semua ya. Jadi saya akan bagi gratis untuk saudara, tapi caranya begitu. Tulis di kolom komentar. Jadi jangan di kolom chatting ya. Di kolom komentar tulis nama, nomor telepon, nomor WA, nanti akan diundi, yang pemenangnya 3 orang saya akan kirimkan untuk saudara ya, gereja akan kirimkan untuk saudara semua. 3 sabun mandi, tapi masing-masing dapat 1, tapi jadi ada 3 pemenang ya, sabun mandi dari Laut Mati. Wah, luar biasa ya, saudara diberkati, dapat sabun lagi saudara ya. Baik, kenapa? Karena saya senang untuk belajar hal ini. Nah saudara, Laut Mati ini kita belajar tentang nilai-nilainya. Laut Mati itu bicara tentang apa yang saya sampaikan dalam video tadi. Laut Mati itu bicara tentang kenapa mati. Dalam bahasa Arab disebutkan Yahma Mayit ya. Yahma Mayit. Saudara, mayit itu mati. Jadi bahasa Indonesianya mayat ya. Mayat itu orang mati, tapi bahasa Jawa itu mayit. Ya, itu ternyata bahasa Arab, saudara. Bahasa Arab mayit itu Arab, artinya orang mati, ya sama saja, saudara ya. Jadi luar biasa ya, bahasa Jawa bisa punya hubungan dengan bahasa Arab seperti itu. Nah, saudara, apa yang mereka terima itu laut ini menampung air, tapi nggak bisa mengalirkan sehingga mati, saudara. Itu sebabnya hari ini saya pun rindu diberkati, makanya saya ingin mengalirkan berkat untuk saudara ini, tak kasih sabun, supaya berkat mengalir buat saudara. Nanti saya juga akan ditambahkan berkat oleh Tuhan dengan cara yang lain ya saudara, tapi saya ingin membagikannya untuk kita semua. Berbagi ilmu, bagi sabun juga, gratis loh saudara ya, untuk kita semua. Baik saudara, ini akan menjadi sebuah perenungan kita, bahwa apa yang kita terima, baiklah kita menjadi orang yang mau berbagi, mau memberkati, menjadi berkat juga untuk orang-orang lain. Karena dengan begitu saudara tahu bahwa saudara hidup Anda akan semakin diberkati Tuhan. Jangan jadi Laut Mati yang hanya mau nerima, nampung dan tidak mau mengalirkan. Jadilah seperti Sungai Yordan. Jadilah seperti Danau Galilea yang menerima air, mengalirkannya dengan lewat Sungai Yordan, sungai-sungai yang lain saudara. Jadilah seperti Danau Galilea, bukan Laut Mati. Danau Galilea itu mengalirkan, Laut Mati enggak mengalirkan apa-apa. Danau Galilea, waduh indah sekali saudara ya. Tapi kita perhatikan, jangan jadi Laut Mati. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita jadi berkat. Jadilah berkat untuk keluargamu, jadilah berkat untuk tetanggamu,
jadilah berkat untuk gerejamu. Jadilah berkat menurut talenta yang Tuhan percayakan. Engkau punya talenta, jadilah berkat untuk gerejamu. Jadilah berkat untuk pelayanan. Jadilah berkat untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pengumuman untuk minggu depan kita akan membahas tentang tempat ini, yaitu tembok ratapan. Ya, kita akan ada di akhir-akhir dalam kelas kita. Mungkin tidak akan panjang, kita nggak akan teruskan terus karena ini bisa panjang sekali ya. Saya nggak tahu apakah saudara bosan atau tidak. Saudara bisa kasih review juga lah sama saya ya. Apakah pelajaran begini ini penting dan menyenangkan untuk saudara, ataukah saudara merasa sudah wah bosan Pak, sudah 10 kali, sudah 11 kali pertemuan, bosan lah nonton YouTube terus begitu ya. Nah saudara bisa kasih review ke saya, kalau memang kita masih terus ya beberapa pelajaran saya akan teruskan, tetapi kalau memang ternyata saudara sudah merasa capek, lelah, udahlah saya mau pulang Indonesia saja, ya udah kita akan kembali dan kita akan selesaikan kelas kita ya. Tapi minggu depan kita akan masih membahas tembok ratapan plus beberapa benda-benda yang muncul di depan kita. Ini ada orang Yahudi lagi sembahyang pakai talit namanya ya, pakai ada ikat yang di tangan, Anda lihat, ada yang ada di dahi, Anda lihat ada ikat yang di dahi, ada nonongnya itu. Nah, nanti kita akan membahas itu untuk minggu depan ya. Kalau memungkinkan mungkin ini adalah minggu depan adalah sebuah pertemuan kita yang terakhir untuk kelas mengenal tanah perjanjian ini ya. Jadi pastikan saudara hadir dalam kelas online dan kita akan diberkati. Jangan lupa bisa share ke teman-teman yang lain, teman keluarga, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Khususnya bagi saudara yang ingin ke Israel, nontonlah dulu 12 seri ini supaya saudara punya gambaran. Karena pastinya saudara tidak akan dapat pelajaran-pelajaran secara komplit dengan banyak hal, karena ya pasti ada punya gaya sendiri-sendiri. Tour leader, pembimbing rohani yang A, B, C pasti punya gaya sendiri. Nah ini adalah memperlengkapi saja ya, untuk memperlengkapi kita semua. Pasti saudara akan terima sesuatu yang jauh lebih baik juga dari orang-orang lain di luar saya. Tapi pastinya kita saling memperlengkapi ya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami akan terus mempelajari betapa berharganya sebuah nilai-nilai tentang perjalanan rohani ini, supaya kami terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, terus berkati kami dengan kesehatan, luputkan kami dari pandemi ini. Kami berdoa kiranya pandemi ini segera berlalu, sehingga bahkan yang merencanakan untuk pergi Holy Land Tour, mereka tidak terhalang. Bahkan kami yang masih berjuang untuk hidup, Tuhan akan memberkati, bahkan Tuhan memberikan lebih berkat supaya kami suatu saat nanti bisa melakukan ziarah ke tanah suci. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kasih pemeliharaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.